Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, kembali lagi dalam podcast Majelis Ikhwan Idaman. Karena yang sempurna Belum tentu idaman. Waduh. Alhamdulillah, kita kembali ya bisa berjumpa dalam Majelis Ikhwan Idaman dengan tampilan baru. Iya, ini spesial Mitra Muslim ya. Barang siapa nanti yang Barang beli siapa? yang beli 10 pertama kali akan mendapatkan diskon 20%. Langsung komen di bawah. Iya, bisa diorder di toko Suara Muslim gitu ya. Beneran toh? Ya, PO dulu gitu ya. Oke. Oke, karena Lebaran itu kan identik dengan yang baru-baru gitu ya. Baju baru seperti yang Dani pakai, Betul. Ya. kita pakai kita juga ya. Ataupun juga biasanya beredar yang namanya uang baru, kita Uang kasih baru, angpau bener. gitu ya. Potongan baru Septian. Potongan baru. Iya, bahkan kemarin sebelum Lebaran itu ya, saya Iya. ngantri potong rambut sampai jam 10 malam. Masya Allah. Berkah itu ya. Iya, berkahnya orang potong rambut gitu ya. Banyak yang baru. Termasuk jam baru, Jam baru, HP baru. HP Ini baru. Raga jam baru. Lama ini sejak Ramadan. Sama juga sejak Ramadan ya, Mas. Masa? Yo. Terakhir. Iya. Terus juga ada yang baru. Biasanya Apa? Lebaran itu juga pasangan baru. Tentu. Banyak yang nikah gitu ya. Setelah Syawal. Pas awal. Pas Syawal enggak? Bukannya Saat setelah Syawal yang mau ini. Enggak lah, Syawal. Saat sahur. Dulu kok ada itu. Ya enggak, selo itu malahan. Oh. Yang bagus kan orang-orang itu Syawal sama Suro besar. biasanya, suro. Suro malah. Kamu mau nikah pas suro? Ya, Iya, sembarang. anti mainstream kan ya, enggak apa-apa, sepi Ustadz mumpung. Sukron pas suro. Kamu maksudnya Ustadz enak. Heru. Ustadz Heru ya? Iya. Enak itu milih kayak catering, milih kayak dekor itu lebih mudah kan Free. nggak antri. Oh iya. Nggak antri dengan yang Bebas lain. antri. Tapi nggak ada yang mau nanti, soalnya kan biasanya kalau suro itu identik yang ini loh ya, kalau yang tradisional loh mikirnya kan cuci keris. Apa itu? Cuci keris tuh Coba gimana? di browsing biasanya. Ada jasanya enggak? Ada. Coba di browsing. Ada yang cuci keris, pokoknya hal-hal yang mistis-mistis lah. Nah, itu. Nanti kita bahas lah ya. Oh, Ya. Ya kerismu kan harus dicuci. Aku nggak punya keris di rumah. pedang. Pedang nggak punya, kalau pisau yang buat nyembelih ada. Oh, kamu bisa jagal juga. Kamu juleha ya? Diajarin Pak Dodi sedikit-sedikit teori. Soalnya kan biasa Pak Dodi kalau kita ke kantor, bos. Iki bos. Oke, jadi hari ini karena ini momennya masih Syawal gitu. Ya. Sebenarnya ya agak-agak telat ya nggak masalah ya, Nggak karena masalah. memang Tapi masih bulan Syawal. masih bulan Syawal ini, jadi kita atas nama Majelis Ikhwan Idaman mohon maaf lahir dan batin kalau selama podcast ini banyak guyonan-guyonan yang mungkin kurang bermanfaat Betul. atau menyakiti mitra muslim mungkin ya, baik disengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan kita mengucapkan juga taqabbalallahu minal wa minkum. Taqabbal ya Karim. Gitu Semoga ya. juga kita akan berjumpa di Ramadan berikutnya. Amin ya Dan rabbal Idul alamin. Fitri berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan tema kita seperti yang disampaikan Septian tadi, Lebaran ada Baju baju baru, uang baru, Uang baru, atau pasangan baru. Nah, kira-kira Dani yang mana nih? Baju baru? Enggak. Pasangan juga belum. Masa kamu nggak beli Baju baru enggak? Enggak Nah, ini beli aku. baru kan ini. Loh ini kaos, Lah baju kan? Iya, ini kan untuk sponsor apa lembaga non profit kan? Oh. Yakin? Dakwah kan? Lembaga non profit. Oh iya. Kan dakwah ini kita. Iya, dakwah agar para laki-laki itu menjadi ikhwan idaman gitu ya. Betul. Ini sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat sih ya. Iya, ya. Bagus juga ini. Yang ingin nanti bisa langsung pesan ya di toko Suara Muslim, langsung di sistemnya PO dulu ya, pre-order. Nanti bisa Jersey, kemudian topi, slayer, Iya Slayer. sebagainya. Nanti bisa dikomunikasikan nanti. Iya, nanti juga bukan hanya ikhwan idaman, bisa juga nanti Akhwat akhwat idaman. idaman. Boleh nanti sama Warnanya Mbak Elsa. pink gitu ya. Mbak Elsa Iya. sama Pak Fethi nanti. Ya, tapi bicara tentang Syawal, Idul Fitri gitu ya, identik dengan hal-hal yang baru. Karena terutama kemarin gitu ya, kita luar biasanya bisa kumpul dengan banyak keluarga. Betul sekali. Maksudnya keluarga-keluarga yang sekian tahun tidak bertemu karena pandemi. Alhamdulillah mungkin banyak kemarin kita rasakan bisa berkumpul dengan
saudara-saudara kita yang biasanya itu juga kalau yang punya anak itu biasanya akan diberi sangu gitu ya. Sangu, betul. Sangu. Gitu ya. Yang biasanya juga itu kita saling berbagi, saling memberi, identik juga dengan hal-hal baru atau uang baru, pakaian baru dan lain sebagainya. Nanti kita akan cerita dari teman-teman gimana pengalamannya kemarin gitu ya di Idul Fitri ini, termasuk juga pengalaman dari mitra Muslim ataupun juga teman-teman muda. Tapi sebelumnya ada kuis spesial untuk Lebaran. Oke. Gimana ini? Karena saya tidak ada ininya ya. Persiapan. Ini tidak ada persiapan sama sekali. Saya nggak tahu ini. Produsernya yang persiapan. Saya. Curang ini. Dan otomatis saya pun ini kan tidak ikut karena kan saya yang menciptakan. Curang ini. Dia kan produsernya sendiri ya. Oke. Pertanyaan cukup mudah, Mas Yuda. Ini nanti Mas Yuda bisa dilihat ya. Ini sebagai Dewan Juri gitu ya. Siapa yang paling duluan gitu ya. Biasanya kalau di kuis-kuis kan ada belnya. Buat belnya dulu. Oke. Belmu cepet-cepetan nanti. Titit. Oh. Kok gitu sih? Loh, titut kan biasanya banyak sih. Kok titit? Titit itu apa sih? Ganti. Teng dong. Tot. Oh ya. Aku totot. Oh iya. Dot. Terus. Iya. Apa Belmu gitu ya. Jadi cepet-cepetan nanti. Teng Jadi dong. jangan cepet-cepetan membunyikan belnya. Mas Yuda nanti yang melihat siapa yang paling duluan. Gitu ya. Oke, mudah kok. Pertanyaan seputar hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran. Berarti Septian gak ikut ya ini? Aku tuh Iya enggak. Ayo bijui kan dah. Ya enggak. Kok enggak sadar. Berarti kayak kata mutiara Septian apa? Iya. Hal yang mudah oke. kok, pertanyaan yang mudah. Apa-apa. Oke, cuma nanti ya pokoknya yang kalah ya nanti Tebak-tebakan siap. iya gitulah. Tebakan man. Ada 3. Ada 3 pertanyaan. Apa? Pertanyaan pertama dulu ya. Cepet-cepetan ya, nanti ngebel ya. Iya. Mas Yuda nanti ngebel ya. Iya. Yang lihat siapa yang nanti paling cepat ya. Oke. Sebutkan 3 Teng tong. Loh, Potong dihukum gaji. loh ya. Potong gaji. Potong gaji. Enggak lah kemarin berlebih-lebih. Sebutkan 3 makanan khas Lebaran. Teng tong. Ya. Ini paling cepet. Ketupat. Rengginang. Rengginang ya. Kaleng gangguan ya. Iya, rengginang. Kaleng gangguan dibuka rengginang. Paling banyak beredar maksudnya di rumah-rumah warga ya. Rambak pasti. Rambak. Oke. Masa Rengginang. khas lebaran? Iya, yang sering muncul pas ketika lebaran. Rambak apa ya? Rambak kebo, rambak sapi. Ada. Oh, kerupuk. Kerupuk Iya. rambak. Nggak pernah makan Kerupuk rambak, kulit, Bos. kerupuk kulit. kulit. Kak maksud Septian gak tahu rambak. Hah? Rambak. Ngerti rambak Kak? Rambak itu loh, sing bunder-bunder. Gak ngerti. Kerupuk ngerti? Kerupuk kulit. Ya, kerupuk Rambak. kulit. Iya. Masa gak ono nang di sana? Ada. Ya. Sing gari sereten gue. Ya, rambak. Nek, itu kan sekarang kastengel itu dan sebagainya kalau sekarang. Oke, bisa terjawab. Benar ya Mas Yuda ya? berarti Benar atau Raga- salah? Itu khas atau enggak? Khas. Iya. Kebiasaan. Khas. Oke. Raga berarti yang puisi sekarang. Oke, Ya, bukan. guru. Kan 3 pertanyaan. Oh, iya, Oke, banyak. 3 pertanyaan. Oke. Cepet-cepetan ya. Ya. Cepet-cepetan ya. Sebutkan kebiasaan 3 kebiasaan di bulan Teng Lebaran. tong, teng tong. Itu teng tong. Coba. Jadi ya. Kurang Oke. Sungkem ke bapak ibu. Oh, sungkem ke bapak ibu. Terus minta sedekah, bukan Loh, sedekah. kok sedekah? Minta sedekah. Kayak angpo gitu loh. Kayak saling berbagi. Memberi. Iya, memberi. Masa kamu minta angpau? Ya kan kalau anak kecil om. Oh, ngasih kan? Terus habis Terus? itu yang terakhir mudik. Mudik. Iya. Itu kamu lakukan kemarin? Iya. Oh, oke. Ini benar gak Mas Yuda? Benar. Wes mari. Skornya sudah 2-1. Mari. Berarti yang kalah adalah Raga. Sekarang Raga sama Septian. Lo enggak, kok malah aku sing dia. Iya, gantian. Iya loh, aku sing bawa pertanyaan. Iya wes. Ya wes, aduh produsernya dibujuki.
Ya, ayo. Ya udah. Siap. Belku. Yo, apa bele? Brem. Tot ya. Oke. Berkaitan lebaran loh. Yo, kebiasaan di malam Berapa? Idul Fitri 2. Totot. Brem. Nah, Fitri ini belum selesai loh. kak wis mari jalan. Kebiasaan di malam Idul Fitri. Bayar zakat fitrah, Oke, betul. takbiran. Oke. Wes gitu dah. Ya, satu lagi. Wis kalah, Sep. Lu belum kan 3. Oh, iya. Yo. Brem. Potong gaji. Lu kan gak apa-apa. Sebutkan nama calon saya, ngono lho. Wah, oke. Bercanda. Di malam lebaran, Totot. suatu ketika iku ada desa sing desa iku mati lampu. Heeh. Bareng ngono, ada orang itu sing punya 7 lilin. 7 lilin. Iya. Yo. Lilin hidup 7. Lele atau lilin? Lilin. Kan mati mang desa. Heeh, Bareng ngono, si lilin iku tak sebul tak tiup 2. Heeh. Lah, tinggal berapa lilin? Brem. 5. Tinggal berapa apa nih, Cik? 7 berarti. Disebul tok kan? Berarti tetap ada lilinnya. Nah, iya masih tinggal berapa lilinnya? Tetap 7. Oh iya betul. Lah emang 5 sih 7. Iya, gak konsisten kepotong Bukan, kan gaji. direvisi. Wes raga-raga. Yo, kepotong gaji. Jangan di sini Wesan. Salah itu kepotong ya. Minus on. Kan aku Jawa. Kepotong. Ayo. Ya 7 jawabannya. Iya, wes bener kan? Betul jawabannya Lah iya memang bener. 7. Wes beres. Jadi ke dewan juri lo kan kembali ke Ayo dewan wes juri. raga berarti kan. Si dihukum. Lu gak lah podo kok. Lu bodoh. Lih, kon menang apa? Ya kan Aku ya bingung soalnya kan 7. Septian ngomong 5 yo. Iya. Kan durung jawaban yang betul. Burung. Bener mari ngono Kan beli ganti 7. akhirnya. Gak oleh iya ganti akhirnya sing bener aku 7. Iku mang wis sing terhitung sing jawaban pertama. Ya kan yo. Wes Wis dari- Septian yang dihukum yo. daripada podo lela nek gak barbar. Aku ambek kowe ae. Wis oke. Apa iki? Wis semuanya ta. Terserah. Iya. Raga. Wis raga tok ya wis. Apa aku mana? Pade-padean gak apa wis, pade-padean apa. Bedaan boleh, kata mutiara boleh. Kata mutiara. Kata mutiara apa ya? Di bulan Syawal ini ya memang banyak sekali pernikahan gitu ya. Pernikahan Yo. di Ya, sumpah gak siap aku itu kata mutiara. Ya sini Mahfudot aja lah ya. Yo, mantap. Wake Mahfudot. raga setiap hari apa? Nang pondok. Ketika bulan Ramadan kemarin kan kita sudah banyak sekali mengamalkan amalan-amalan yang mungkin jarang dilakukan di luar Ramadan. Ya. Salah satunya adalah meninggalkan hal-hal buruk seperti kayak ngerasani gitu kan, terus lain-lain menyakiti hati orang lain, berkata kasar gitu kan, itu semua kita tahan. Lah, itu ada mafudotnya. Kalau dalam kejahatan atau hal-hal buruk ketika kita meninggalkan, maka kejahatan itu akan meninggalkan kita pula. Utrukis syarro yatruka. Jadi tinggalkan kejahatan, maka tinggalkan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk akan meninggalkan kita. Atau tinggalkan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif atau hal-hal yang negatif ada di sekitar kita itu akan meninggalkan kita. Oke. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ayo lur. Aku nyuruh Yo, pantun. pantun, pantun. Pada-padaan aku siap. Berkaitan dengan uang, karena kan ngomong uang tadi gitu ya. Ini juga sering kita dengarkan. Banyak yang menyebut waktu adalah uang gitu ya. Betul. Waktu adalah uang. Artinya kan begitu berharganya Tuh. waktu gitu ya. Kita dari waktu kita bisa menghasilkan uang. Tapi kita balik. Dengan uang kita tidak bisa membeli waktu. Sebanyak apapun uang yang kita dapatkan, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Waktu yang kita gunakan
mungkin kita sia-siakan dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kurang manfaat, seperti halnya waktu yang seharusnya itu sudah menikah tapi tidak menikah. Artinya kan tidak bisa membeli waktu ketika muda untuk menikah kan. Waktu bersama Istri keluarga, ketika masih muda. keluarga, istri bersama mitra muslim. Artinya meskipun kaya, meskipun Kayak uangnya Dani gini banyak, bukan Mas Dani sih, orang yang lain. Tapi Dani kaya kan? Amin. Amin. Terkadang gitu ya. Meskipun dia kaya, kemudian sudah mengumpulkan uang, tapi waktunya ini sudah tidak bisa kembali. Usianya sudah sekian tahun misalkan. Artinya Kayak Dani 30 tahun gitu kan. artinya kan dia bisa mendapatkan uang tapi tidak bisa mendapatkan waktu di sekian tahun sebelumnya untuk menikah. Kalau kamu sampai sekarang belum nikah, nanti kamu punya anak umur berapa? Terus anakmu jarak umurmu sama anakmu jauh loh nanti. Enggak lah, kan aku sekarang masih 27. 27. Septian kan 27, 28 ya? 26. Oh 26. 26. Raga 25. 21 ya? 21. 21 ya? 17. Nikahe. Ya segitulah pokoknya ya. Ya, Ya, memang tapi- waktu ini bahas masalah waktu dah ini. Iya, Oh tapi iya, memang nikah waktu kan kan ini kamu terus nikahmu my cepet. dream, your dream kan tahun ini kan. Ya kan sekarang masih Lah ini sudah Syawal. Juli. Biasanya momen-momennya ya Syawal, nanti besar atau Idul kayak Adha besar. kan. ini Muharram, Suro. Yakin. Yakin ya bener Iya loh. kan masih banyak kan bulan-bulan ini, bulan-bulan berikutnya setelah Syawal ini. Ya kan masih my dream kan this year ya apa? This year. Oh jenenge my dream tahun ini apa jenenge? Iya. Kata Mutiara tadi loh, my dream, 2022. my dream. Iya. Nikah. Nikah 2022 It's is my dream. Oh iya. Sekarang kan masih bulan Juli, Mei. Masih Masih kan panjang, tinggal 2 minggu gajian, terus ke Juni. Masih ada kan tapi gajinya? Insya Allah masih lah. Masih, habis ditransfer. Iya. Karena orang yang menganggap slip gaji itu rezeki. Ya kan ngomong slip gaji. Itu buat itu loh pinjaman online sekarang. Itu slip gaji. sejatinya dia sudah miskin sebelum miskin. Gimana maksudnya? Ya, gimana? Ya, Pak, aku Orang yang menganggap rezekinya itu dari slip gaji Heeh. sudah miskin sebelum miskin. Ya iyalah. Maksudnya gimana aku bingung. Rezekinya dari slip gaji bukan dari gajinya. Ya kamu Oh, digaji soalnya slip digaji tok, miskin kamu. kertas itu tak. Bukan. Aku bingung maksudnya. Beda. Kadang kan orang yang menganggap wis pokoknya rezekinya ya itu dari slip gaji. Kadang kan ada yang gitu kan. Wis Cuma pokoknya dari- pasrah gitu kan. Tapi orang yang menganggap rezeki itu benar-benar dari Allah bukan hanya slip gaji, itu orang yang kaya sebelum kaya. Artinya dia mau berusaha maksudnya, bukan hanya slip gaji gitu maksudnya. Jadi nggak hanya mengandalkan gaji gitu ya. Iya, maksudnya bukan hanya mengandalkan Gaji bulanan. gaji, iya, slip gaji itu karena rezeki Terus kan kamu Jadi datang dari bukan, mana maksudnya saja. mungkin jangan hanya mengandalkan satu sumber keuangan mungkin ya. Oh, iya. Berarti- Harus mencari sumber-sumber yang lainnya. Berarti kamu menganjurkan ini Mas Yuda untuk nyabang di tempat lain. Bukan, maksudnya gitu. Nyari rezeki itu job-joban lain. rezeki itu datangnya bukan hanya sesuai dengan slip gaji, ada tambahan-tambahan lain ketika kita mau berusaha. Nah, Iya, berusahanya berarti kan kan sumber akhirnya yang lain. nyabang. kan? Berusahanya kan macam-macam, bukan hanya nyabang. Mau jualan kayak kaos majelis Waridaman kan juga salah satunya gitu ya. Idul Fitri itu berkaitan dengan hal-hal baru. Betul. Seperti tadi, baju baru, baru, sarung baru. sarung baru. Sebenarnya penting nggak sih hal-hal baru, pakaian baru, Penting. uang baru, terus Penting. Kata Dani penting aja jawab dulu berarti. Soalnya kan di Idul Fitri itu kita setelah berpuasa lama yo. Tetapi bukan identiknya itu kita harus membeli pakaian yang mahal, yang baru dan sebagainya. Kita itu dianjurkan untuk bisa merayakan dengan penuh sukacita di Idul Fitri, bukan hanya di Idul Fitri ya, Idul Fitri dan Idul Adha. berarti penting pakaian baru. Penting tapi bukan yang paling utama. Kalau misalkan ada uang, Kenapa kok penting? iya, soalnya kan misalnya kita memberikan saudara kita sarung baru misalkan, baju baru atau kopiah baru, itu kan memberikan ini ya, fisik itu jadi tampilan itu kan penting ya, bukan hanya hati ya. Kalau misalnya kita bersilaturahim terus kita lihat kita membelikan saudara kita yang kurang mampu gitu loh,
akhirnya kan dia merasa senang kan. Gitu. Memberikan atau berbagi kebahagiaan. Betul. Dan itu momen ya. Momen. Maksudnya kalau kita tiba-tiba memberi di luar itu kan kayak terkadang kan gimana gitu ya, apalagi pas ke saudara pas ketemu. Kalau pas Idul Fitri kan memberinya momennya itu enak gitu, pas gitu ya. Soalnya kan biasanya kan ada sing orang itu nggak nerima THR di saat hari Idul Fitri kan biasanya kan gitu. Kalau kayak bos-bos ini kan nerima THR terus. Nerima THR. Maksudnya gimana? Kalau bos-bos yang ngasih THR. Iya, bos ngasih THR kok nerima THR. Iya loh. Iya. Jadi yang ada orang itu yang nggak nerima gaji bulanan dan ketika itu dia juga otomatis nggak mendapatkan kayak uang THR untuk membeli hal-hal yang baru. Nah di saat itulah kan mungkin kita bisa masuk untuk memberikan hal-hal yang turut membahagiakan dia di saat Idul Fitri, mungkin seperti itu. Dari itu memberinya kamu dari hasil THR Suara Muslim. Aku tak. Ya kan kamu masuk memberi ke orang-orang yang nggak dapat THR, berarti kamu ambil uang dari THR-mu ke mereka. Kamu berikan. Gitu. Kamu berikan. Ke saudara-saudaramu kayak Gak semua. apa itu pengusaha grup. Berarti habis lah. Iya. Lah kan enggak ceritanya kan kamu gitu tadi. Bukan, tadi kan sing dipersoal gini tambah debat ini. Apakah harus baru kan enggak. Tapi kan yang memang tapi penting tapi gitu penting gitu loh untuk bisa bersama-sama kumpul kan sama teman-teman. Iya. Silaturahim gitu kan. Meskipun saya kemarin juga nggak beli baju baru. Oke. Tapi dibelikan kan sama. Serius nggak aku nggak beli. Sama Bunda? Nggak beli. Kalau Bunda sama siapa? Calon Bunda? Manggilnya sudah Bunda kan? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Tak kira sudah Bukan. manggil ayah Bunda gitu. Kayak Bunda berkisah. Oke, artinya penting ya. Karena kalau kita Kalau Septian penting nggak? Yuk, saya nanti kita kan tunggu Raga dulu. Tapi ini bicara penting itu kan kalau Lebaran itu kan bisa dikatakan kayak ekonomi itu benar-benar berputar karena kan orang beli Krim. Iya. Krim. Krim MS. Krim ekonomi. Bukan orang-orang akhirnya kan beli kan, maksudnya ekonomi benar-benar berputar, iya. belanja Perputaran uang. Iya, kayak kemarin saya itu ke sebuah toko gitu ya. Rencananya kan mau ngasih kayak saudara-saudara yang di desa. Kayak sembako gitu lah, maksudnya gula itu sampai kehabisan. Padahal itu toko besar. Karena sebelah Amin berapanya sudah dibeli dulu. Berarti kan ekonomi benar-benar berputar ketika Idul Fitri dengan kita membeli sesuatu yang baru-baru kemudian kita kasih. Kalau menurutmu gimana? Penting atau nggak penting hal-hal yang baru? Kalau Dani tadi penting, berarti saya kalau jawab penting ya nggak menarik. Iya. Berarti nggak penting. Nggak penting. Ya kan? Kenapa nggak penting? Ya sebenarnya esensinya kan bukan barang baru tadi, bukan baju baru, bukan menukarkan uang baru gitu kan. Ya meskipun saya sendiri melakukannya, karena itu mengikuti alur kehidupan yang terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bicara penting maupun nggak penting, ya sebenarnya nggak penting saya beli baju baru, tapi ya mengikuti aja istri saya yang jadi selama setiap Lebaran tuh yang ngatur masalah baju itu semua istri saya. Istri. Kemarin apa ungu ya? Enggak. Oh, itu kaos lah, itu buat rekreasi. Beda. Banyak khusus ada Jadi kaos. ya ada Sendiri-sendiri. baju untuk rekreasi Itu couple. seragam. Iya. Ya, Masih ya seragam cuma keluarga istri. kecilku, suami istri dan Iya, dua empat- anak itu. empat tadi. orang. Ada lagi nanti paketnya. Sebentar, pelan-pelan. Yang paling Ini untuk rekreasi satu. Baju tidur juga enggak? enggak. Ya yang biasanya yang urgent tuh ya yang seragam semua satu keluarga itu sama mertua sama adik juga kan tak belikan juga itu ya yang buat Saling-saling Idul Fitri gitu ya, yang buat acara itu apa hari pertama itu kan. Nah itu semua sudah istri semua yang nyiapin, yang belanja Belanja itu. online semua sih sebenarnya. Ada yang kadang kalau pas nggak ada yang sesuai ya jahitin. Kalau tahun kemarin jahitin kita ke penjahit. Kalau tahun ini lebih simple, di online sudah ada semua, jadi sudah sesuai dengan seleranya maksudnya. Ya udah gitu. Oke, seragam semua ya. Enak ya. Berarti kalau punya istri bisa ngatur gitu ya. Nyatur dan itu dia cari yang paling murah, mesti di compare sama toko yang lain. Bisa ya? Wah ini akhirnya dapat hemat, semua bisa dapat sama Belum kembaran. nanti dapat flash sale ya biasanya.
Oh, nggak tahu sih ya saya. Enggak. Kalau flash sale itu kebanyakan yang dijual itu barang-barang yang nggak seberapa dibutuhkan sih, kayak jam tangan KW, terus charger USB Type C gitu. Wah, ini kayaknya sering belanja online tahu ya. Nah, itu sebenarnya nggak seberapa penting karena yang paling penting itu maksudnya baru itu adalah hati kita yang baru. Bagaimana kita bisa memulai lembaran baru setelah mungkin 1 tahun sebelumnya atau 11 bulan sebelumnya kita punya masalah dengan A misalkan. Kemudian di Idul Fitri kita mencoba membuka lembaran baru dengan si A. Kita coba ngobrol lagi yang mungkin selama 1 tahun terakhir kita nggak pernah ngobrol, atau selama 1 tahun terakhir kita nggak pernah ketemu sama sekali gitu ya. Nah, di momen Idul Fitri ini kita mulai membuka lembaran baru. Kita mulai ngobrol lagi dengan dia gitu kan. Kita lupakan permasalahan-permasalahan yang pernah ada. Mungkin Septian pernah kan punya masalah sama siapa mungkin di sini gitu. Enggak aman semua. Iya. Nah, itu ketika momen lebaran seperti ini, nah ini kita manfaatkan untuk memperbarui tadi itu, memperbarui apa ya? Memperbarui hati kita, silaturahim kita, sehingga ya yang baru adalah benar-benar hati kita sesuai dengan nama Idul Fitri adalah kembali ke fitrah. Fitrah kan artinya apa, dan fitrah artinya? Apanya? Fitrah Suci ya kan. Fitrah itu suci, kembali seperti bayi baru lahir gitu kan kalau diibaratkan, kalau kata ustadz loh ya, bukan saya. Nah, itu kita benar-benar kembali suci lagi seperti bayi baru lahir. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia itu kita lebur semuanya. Makanya kita datang satu-satu ke rumah saudara gitu ya, yang selama ini jarang ke sini, datang ke sini. Kita sambung silaturahim dan kita saling memaafkan. Itu sih kalau jadi kalau baju baru, uang baru sebenarnya nggak penting karena yang penting kan nominalnya. Uang baru tapi 2.000. Wah, buat apa? Uang bekas tapi 50.000 lecek loh, mending milih mana ya kan? Iya, penting nominalnya ya. Nominalnya. Iya. Artinya besok-besok mungkin nggak usah tuker-tuker, langsung kasih 50.000 lebih seneng daripada 20.000-an yang baru. Betul. Awas kamu tuker yang baru. Loh, sekali lagi itu semua sudah disetting sama istri saya. Saya nggak pernah nuker uang baru, tapi istri sudah tuker dulu. Kok wis oleh tekondi gitu ya, sudah dari teman saya yang kerja di bank katanya gitu. Sudah dapat. Oke, siap. Itu tergantung persepsi masing-masing gitu ya, antara penting atau tidak penting. Tapi yang enak kan kesimpulan toh. Iya, saya kan bertanya. Artinya kan kita kembali ke masing-masing. Kan untuk berbeda di sisi lain, saya kan menggabungkan keduanya gitu ya. Karena di sisi lain, kalau kita mengikuti apa bisa dikatakan juga kebiasaan masyarakat gitu ya, keluarga kita memang itu bisa dikatakan penting gitu ya, karena ya otomatis karena kita ketemu dengan saudara-saudara yang biasanya kita ngasih, kayak biasanya saya kan sama anak saya kan silaturahim ke keluarga-keluarga gitu ya. Anak saya dikasih uang baru. Nah, otomatis kita masa kan kita kan juga ngasih kan ke anak-anaknya. Lah kalau nggak ngasih kan wah, ya nggak enak gitu ya. Kita dikasih uang baru ya kita ganti ngasih juga uang baru. Gitu juga sebaliknya. Kalau kita ngomong wis nggak usah beli baju baru, nggak masalah, tapi bagaimana istri kita pengen nggak, kan pengen kita mengebahagiakan kan. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak yang lainnya sama teman-temannya baru semua ya, masa nggak kita belikan. Apalagi juga biasanya lebaran kan ada yang namanya apa THR gitu kan. Kan ya alhamdulillah, jadi cair ya, Septian. Cair alhamdulillah 100%. Alhamdulillah, yang itu sebenarnya juga itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang kita bisa laksanakan, tapi yang terpenting juga yang disampaikan Raga tadi, esensinya yang jangan lupa gitu ya, bahwa Idul Fitri itu adalah momen bagaimana kita bisa bersilaturahim, saling memohon maaf antar keluarga yang tidak ketemu, yang lama tidak berjumpa, antara teman, sahabat, rekan-rekan kerja gitu ya, yang kalau kita ngomong mohon maaf di luar lebaran itu rasanya mungkin tidak biasa gitu ya. Tapi ketika lebaran kita mohon maaf, sesuatu yang sangat biasa, sangat enak kita ngomongnya. Itu mungkin yang bisa kita garis bawahi poin pentingnya. Terakhir juga atau mungkin juga ini kan Idul Fitri yang berbeda dari 2 tahun yang lalu.
ini mungkin sama tapi juga ada yang sedikit berbeda dengan 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Maksudnya sebelum Covid. Oh, 2 tahun. Ya, Covid kan 2 tahun, lebaran yang berbeda. Sebelum Covid kan nggak sama juga kayak saat ini kan. Betul. Menariknya, boleh cerita, menariknya Idul Fitri kemarin menurutmu? Atau ceritakan kemarin Mas Raga boleh, Dani boleh, nanti saya lanjutkan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nggak seberapa apa ya. Nggak Covid pun itu saya tetap mudik. Ya, karena deket sih, yang pertama deket, terus kan saya mudiknya juga nggak terlalu jauh, ya cuma di Mojokerto, ya kayak perjalanan biasa lah, saya Surabaya ke Sidoarjo ke Mojokerto gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih nggak ada perbedaan apa, meskipun tahun kemarin kan memang dilarang mudik, tahun ini diperbolehkan, jadi ramai. Cuma perbedaannya ya di perjalanannya aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sangat longgar sekali, tapi tahun ini lewat tol pun itu macet. Dan kata pemerintah ketika di tol macet itu gratis. Iya. Tapi saya tetap bayar. Bayar katanya. Saya nggak naik tol. Saya lewat bawah malah lancar. Iya. Kamu hari keberapa? H-2 lancar. Saya H+2. Oh, nggak tahu. H1 hari Plus kedua dua berarti. Ya. Karena Hari kedua, saya. karena sebagian besar orang mungkin kalau Surabaya ya menganggap lewat tol lancar. Sehingga orang-orang yang punya mobil naik tol semua. Nah, orang yang berpikiran di luar sana ada yang berpikiran yang mungkin kayak saya ya. 1 hemat, 2 ya berbeda dengan yang lain. Saya lewat bawah. Alhamdulillah malah lebih lancar. H-2. Ya mungkin karena numpuk tadi ya, semua kan persepsinya tol cepet, jalan cepet tanpa hambatan. Tapi di bawah juga sama macet. Jadi saya turun itu, turun aja Macet ya. sudah motor semua. Kalau di ini kan tol kan masih mobil tol, nggak seberapa. Kalau sudah ada motor itu sudah sampai samping-samping kita gitu kan. Memang. Iya memang. Nah itu. Ini kok malah bahas macet? Iya. Ya kan perbedaannya. Ya enggak perbedaannya, iya, maksudnya suasananya kan jadi seperti itu. Jadi menikmati macet berarti ya. perbedaannya ya dalam mudik itu tadi sih. Kalau hal-hal yang lain ya insya Allah kurang lebih hampir sama lah. Cuman tahun ini yang berbeda juga kayak tadi kan temanya juga ada pasangan baru gitu kan. Nah, tahun ini juga saya ada yang baru karena saya juga menyiapkan apa ya, turut membantu sedikit-sedikit lah dalam menyiapkan pasangan baru untuk adik saya. Dani nggak dibantu? Dani adik saya padahal umurnya jauh sama Berapa? Dani. Umurnya masih 23. Kelahiran 98, Dani 93 ya kan. Selisih 5 tahun, tapi dia sudah besok tanggal 29 akad. Iya. Sering lihat majelis Ikhwan Idaman biasanya. Enggak sih. Ya terinspirasi mungkin ya Iya. sama kakak iparnya itu. Nah, adik ipar saya. Jadi ya mungkin seperti itu aja sih. Iya. Jadi pasangan baru itu yang penting sebenarnya. Bener. Iya. Oke, Dani? Ya. Hal yang berbeda, kamu mudik kemana? Ke Solo, tapi Ke Solo. sing paling berbeda itu ini apa? Kalau yang kemarin kan sempat sholat Idul Fitri itu dibatasi ya. Di masjid-masjid itu sempat ada yang ditutup, kemudian sempat ada yang sembunyi-sembunyi, sempat yang dijarak. Kalau yang tahun ini tuh kayaknya rasa bersamanya itu lebih ketara begitu ya. Ada yang di lapangan, meskipun pakai apa ya protokol lengkap begitu ya. Tapi rasa kegembiraannya, kayak rasa kemenangannya itu sangat jelas sekali. Kalau kemarin kan setelah sholat misalkan nggak usah ke tetangga-tetangga, ya ada tapi 1-2 lah. Kalau yang sekarang itu saling ke tetangga-tetangga, saling ke sana kemari, ya kayaknya sudah COVID ini sudah benar-benar di bawah batas ini. Biasanya kan kalau tinggi ya, sekarang sudah di bawah normal. Jadi endemi kan ya katanya. Iya, mau menuju ke sana persiapannya. Kata presiden kan sudah boleh lepas masker ya. Di luar ruangan. Di luar ruangan. Betul, termasuk kita sudah Di jalanan berarti pas nyetir pedaan gitu. Itu berarti kan di dalam ruangan, mobil kan? Loh, Kalau sepeda motor, pedaan iya. boleh berarti ya. boleh, tapi kan biasanya lebih ini, Lebih aman pakai masker, karena kan ada asap, ada Oh iya betul. debu-debu, Ada sinar UV ya kan. ya, nanti hitam gitu ya. Oke, berarti kamu mudik ke Solo. mudik ke Solo, Ketemu keluarga-keluarga baru? ketemu keluarga besar. Maksudnya keluarga baru maksudnya. Kalau calonmu mana? Belum ada. Oh.
Belum tuh. Belum ada. Nggak ketemu keluarga-keluarga baru? Maksudnya keluarga baru gimana? Keluarga baru yang dulunya ini masih bocah kemudian sudah menikah gitu. Bocah. Ya, enggak. Ya, maksudnya kan keluarga baru. Ya, pasti ada. Kadang Pasti kan gitu. Ada. Ponakanmu tiba-tiba sudah nikah, Ada sudah saudara, punya anak gitu kan. ada saudara yang sudah menikah kan. Tahun ini dia ada putra yang baru lahir. Oh. 3 bulan sebelum Lebaran. Jadi kan ada tambahan keluarga baru. Oh, ada yang ketemu ya? Itu nyangoni juga. Apa ya? Nyangoni Ngasih, bayi-bayi. ngasih. Hadiah, menghadiah ya. Iya, tak kasih apa? Coklat beng-beng itu. Loh, kok coklat? Uang baru. Ya uang 2000-an itu ya. 2000. Enggak usum ya sih dia. Terus kamu ketemu. Ketemu. Soalnya kan di sana kan ngobrol. beda ya. Kalau di sana itu di hari apa? Ya kayak bani-bani kan sama kalau di Jawa. Tapi kalau di sana itu kayak di suatu waktu itu janjian, kumpul sama-sama sama satu keluarga. Terus kayak silaturahim. Apa maksudnya? Kayak reuni keluarga. Kayak halal bihalal gitu intinya. Kumpul di satu rumah. Di modele rumah-rumah di desa kan beda yo. Di ruang tengah itu koyo Luas gitu. luas gitu intinya. Nah Dulu, itu masa kecil saya dulu ketika Idul Fitri ya di Solo sama. Di Solo? Lali ya. asli di sana kamu. Ayah saya, ayah baru, ayah sambung maksudnya. Iya, Jadi setelah bapak saya meninggal kan, ibu saya nikah lagi. Itu bapak saya yang baru itu asli Solo Boyolali. Jadi setiap Lebaran saya pulangnya ke Solo Boyolali dan itu suasananya enak. Jadi rumahnya itu rumah di kampung Solo Boyolali itu besar rumahnya. Iya, kayak ada kayak lapangannya apa latarnya itu bisa buat parkir mobil banyak. Terus ada pohon duren waktu itu. Duren ada, nangka ada. Jadi Rambutan. iya rambutan. Pokoknya lengkap lah terus. Iya. Suasananya juga enak. Pernah juga ke saudara yang di dekat situ juga itu di Semarang. Itu di Rowo Pening. Iya, tahu. Ya, pernah ke situ juga ada acara arisan keluarga itu pernah. Suasananya memang beda ya sama kota ya. Kalau di sana itu masih ada suara kayak binatang jangkrik yang krek gitu ternyata. Krek? Apa itu? Itu Binatang apa itu? kan jangkrik. Yang di hutan loh yang dijual di Shopee itu. Jual di Shopee. Iya. Ada orang yang jual loh sampai. Maka sampai suara. Di desa itu iya, sampai di desa itu habis semua binatang. Kayak apa dijual? Iya. Iya yo, ingin Buat nakut-nakuti tikus Iya, ya? ada yang menyebut itu buat healing itu loh kalau yang iya. masuk sekarang itu. Jadi apa itu di rumah itu biar suasana kayak hutan gitu kan. Gitulah pokoknya itu. Ada kalau di situ memang ada Mas ya. Tapi Kalau ini Septian belum? Oh iya, Septian. Menyimpulkan dari dua. Enggak, sebelumnya tadi kan ada keluarga baru ya. Kamu nggak ditanya, Mas kok nggak sama Sebelum ditanya langsung tak kasih angpau. Oh kalau sudah dikasih ampun sudah tutup nggak mulut? tanya. Wis Dik, Mas tak mangan sih yo. Oh pinter ya kamu berarti ya pakai trik. Soalnya di desa itu yo, setiap kita ke pindah rumah itu biasanya disuruh makan. Oh iya. Jadi aku makan. Justru kalau kita nggak makan itu kayak nggak menghormati. Iya, nggak menghormati. Jadi yo makan. Setelah makan, ngobrol-ngobrol, dialihkan ke sana kemari. Alhamdulillah Mas ya, pamit dulu gitu. Gitu ya. Berarti nggak sama kali ditanya ya. Ya, alhamdulillah sudah enggak. Kapan? Masa nggak ditanya? Ditanya Ada pasti lah. nggak tanya sama saudaramu? Tapi kamu alihkan pembicaraan. Kayak di sini kan permainanmu kan. Yo nggak mengalihkan, soalnya kan masih fokus. Siapa yang nanya siapa? Iya Pak D. Pak D, kapan Dan? Gitu. Kapan Dan? Iya Pak D, si ini aku belajar aku. Ya wis sing Lanjut pinter S3 yo. dulu gitu. Pokoknya sing pinter yo. Nggih Pak D harus ngono. Soalnya kan belajar terus dia nggak lanjutkan kan beliau. Akhirnya aku ya wis ya ngono daripada nanti dilanjutkan. Ya. Kayak keluarganya Dani kayaknya santai semua sih, maksudnya nggak terlalu mengejar kapan nikah Nggak terlalu mengejar wanita gitu ya. Loh, mengejar wanita. Kan ngejar-ngejar gitu loh. Iya kan bisa impulan. Bingung aku ya. Ya. Intinya pasti kan biasa itu pertanyaan khasnya yang ditanyakan kalau oleh tanya pasti keluarga. Kalau Septian ya. pasti pertanyaan juga dapat pertanyaan kan. Kapan nambah? Ya. Oh iya. Gak minta adik lah gitu kan. Jadi tidak ditanya itu. Iya sama. Suayai. Istri saya juga bayi masih 3 bulan. Loh, kapan nambah lagi? Loh. Ini baru 3 bulan. Nah, kan ini cowok semua, mana cewek? Yes, boy orang-orang ngono. Gimana itu gimana kalau Septian? Yo banyak ini berbeda ya. Kalau 2 tahun sebelumnya itu kan
saya mudiknya hanya di Nganjuk, gitu kan. Dan bahkan kedua awal pas pandemi pas benar-benar besar itu ya, yang puncaknya ke pertama atau kedua itu kampung sampai ditutup. Jadi benar-benar nggak boleh Orang mudik. kota masuk. Jadi orang Surabaya mudik itu nggak boleh dulu. Bawa virus ya. Takutnya gitu. Jangan pulang. Kamu menularkan. Gitu. Bahaya. Jadi ada tulisannya pakai sampai dibuatkan banner-banner. Iya, jangan pulang kampung, cintai orang tuamu. Iya. Ada tulisan gitu dulu kan. Tapi alhamdulillah kan sekarang itu bisa lebih luasa. Mesti dulu kan ada perasaan nggak enak kalau pas Covid ya. Kalau kita mau ke mbah-mbah. Maksudnya bukan mbah yang benar-benar deket ya, maksudnya mbah-mbah yang adiknya mbah, kakaknya mbah, mau silaturahim kan kayak gimana gitu. Wah, dari Surabaya dari jauh takutnya kita membawa virus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan lebih bisa leluasa. Dan alhamdulillah kemarin muter-muter, jadi bukan hanya ke ke Nganjuk, tapi juga ke Madiun, ke Caruban, ke Ngawi. Dapat banyak berarti. Nasya dapat berapa? 1 juta lebih? Enggak sih, hampir 1 juta. Dipinjam ayah dulu ya dia, gitu ya. Iyalah. Diproduktifkan ayah ini titip ke bunda dulu ya. Itu biasanya. Kita kelola, Dik. Ya itulah rezekinya anak gitu ya. Tapi sebenarnya yang balik sih kan kita juga soalnya Raga itu sudah dibuat ke Jatimpa. Taman Safari. Loh, itu atas permintaan Raka sendiri. Ini uangnya mau dibuat apa? Mau buat sekolah atau jalan-jalan atau beli tas baru atau apa? Dia jalan-jalan kemana? Tak kasih referensi ini. Milihnya itu yang hewan-hewan itu ya sudah. Ya kan kembali. Tapi sebenarnya kemarin ada pertanyaan sih. Boleh ini zalim apa enggak sih? Ketika anak kita dikasih kemudian dimanfaatkan oleh orang tuanya, ada pertanyaan gitu. Kalau dari saya sendiri itu zalim kalau kita nggak ngomong gitu, maksudnya angger make gitu. Itu kalau saya pun sama istri itu prinsipnya uang yang buat anak, yaitu buat anak. Jadi ketika kita mau make misal izin pasti, Kak ini pakai uangnya kakak ya gitu. Halah, loh nanti kalau uangnya itu dipakai, itu nanti bisa berlipat ganda. Pinter ya maksud mengalihkannya. Itu kita pinter-pinter berkomunikasi gitu ya. Mengajarkan anak kan, anak itu mesti itu ya menggenggam gitu kan ya. Kita ajarkan, kita kasih pengertian, oh iya boleh. Nanti pasti ada gantinya. Beneran setelah diikhlaskan uangnya dapat sangu lagi dari yang lain. Lo kan dapat kan Kak? Kepake lagi. Tapi tetap ngomong, jadi nggak langsung ini semua buat bunda ya, enggak gitu. Jadi berapa? 1 juta lebih berarti. Raga. Kan 2 anak saya. Oh iya, dapetnya double ya berarti ya. Enggak. Ya lebih pokoknya 1, berapa. Luar biasa. Ya sama sebenarnya saya sama istri juga menyiapkan segitu yang ditukarkan itu. Saling memberikan kebahagiaan tadi. Iya, bagus. Septian gimana? Luar biasa. Lo kan sudah. Oh iya. Ya intinya kan pokoknya saya bisa ke rame-rame. Kemudian juga saya di keluarganya istri ya, itu ada dulu sebelum pandemi itu ada kayak reuni gitu ya. Paguyuban. Jadi bukan paguyuban, kok paguyuban? Reuni keluarga gitu lah. Pas acara tapi maksudnya itu ngumpul semua. Jadi mbahnya mbah gitu. Dari mbahnya mbah punya anak turun semuanya itu ngumpul jadi satu. Banyak berarti. Banyak itu di kemarin ya. Ketika pandemi itu kan nggak pernah ngumpul. Akhirnya kemarin ngumpul itu, ayo keluarga baru ini ngomong pakai mic gitu. Jadi ngumpul. Kamu termasuk keluarga baru nggak? Iya, termasuk. Si paling pinter ngomong ya Pia. Iya, akhirnya kamu suruh MC. Iya. Pelajar dikasih mic. Wes masuk Pian MC gitu. Waduh. Tapi alhamdulillah kan bisa ini, maksudnya keluarga-keluarga yang lama tidak ketemu dan mungkin tidak tahu gitu ya, akhirnya bisa berjumpa, bersilaturahim, salaman secara langsung bukan hanya virtual dan sebagainya. Alhamdulillah banyak pokoknya hikmahnya di Idul Fitri tahun ini yang semoga juga bisa dimanfaatkan oleh mitra muslim untuk sambung silaturahim, saling memaafkan, saling memberi, seperti halnya yang kita ceritakan tadi banyak hikmahnya gitu ya, dengan memberi sesuatu yang baru. Betul. Itu mungkin yang juga mungkin bisa kita lakukan, dan jangan lupa baju baru, pesan
Ikhwan Idaman. Betul. Di toko Suara Muslim. Nanti Komen bisa saja. di chat di toko Iya. Suara Muslim ya. PO dulu tapi ya, pre-order. Tapi kalau yang panjang mau pendek ada. Ada. Ini kan yang panjang. Panjang. Terutama untuk apa ini akhwat gitu kan. Maunya Masa pasti akhwat pakai panjang. Ikhwan Idaman? Ya kan ganti apa-apa. nanti akhwat. Buat Nanti stikernya ditaruh sini kan bisa yo. Ini buat ngado suami cocok gitu ya. Oh iya. Jadi biar jadi ikhwan. Termasuk biar ngado dari istri ngado ke suami biar jadi ikhwan idaman. Ngado anak-anaknya yang ikhwan kan biar jadi ikhwan idaman. Iya. Gitu kan. Semua Bagus juga ini. Kadonya. menjadi ikhwan idaman pada porsi masing-masing. Porsi masing-masing. Oke, mungkin gitu ya. Pemesanannya Melalui toko Suara Muslim. Minimalnya, Bisa minimal dicatat. nggak ada ya? Nggak ada. Satu pun juga boleh. Tapi PO dulu. Iya. PO dulu gitu ya. ini pinter-pinter MC pinter. Oke, itu mungkin ada kata penutup atau enggak ini? Langsung Septian lah ya, Septian berarti ya. Terakhir kan. sudah habis waktunya ya? Sudah habis Ya waktunya. kan quotes tadi sudah. Iya, sudah masing-masing. Terakhir dari Dani, karena saya sudah, kamu sudah, terakhir Dani. Ya, kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga juga Sudah di awal. kan ini penutup ini. Ya penutup yang lain lah. Sama juga. Oh ya wes. Iya, semoga kita mendapatkan spirit baru ya di Syawal ini, termasuk tadi judulnya baju baru kan sudah. Kemudian uang baru Sudah. dan pasangan baru. Amin. Untuk mitra musim semuanya. Untuk kamu enggak? Termasuk saya juga. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati Dan saya Muhammad Septian atau Septian Muhammad bisa dicari di Instagram. Terima kasih atas perhatiannya mendengarkan kita di Majelis Ikhwan Idaman. Jangan lupa di like, subscribe untuk YouTube-nya dan setiap Sabtu malam ya kita bisa berjumpa. Semoga memberi hikmah dan juga manfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.